Indonesia Raya, merdeka, 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 merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kepada pelaksana upacara pada hari ini, yang alhamdulillah luar biasa dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat. Sehingga bagi anak-anakku yang lain bisa mengambil pelajaran bagaimana untuk pelaksanaan upacara di waktu-waktu berikutnya untuk dapat kita pertahankan bersama dan kita tingkatkan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, mungkin Ananda aku bertanya siapa nih yang pembina upacara? Bapak adalah pengawas pembina untuk UPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota ini, yang insya Allah akan tetap bersama dengan bapak-bapak ibu guru beserta anakku sekalian dalam rangka mewujudkan visi dan misi SMP kita ini. Untuk itu mohon kepada kita semua anak-anakku sekalian, satu pertanyaan yang mendasar yang perlu kita jawab hari ini, sebab tadi ada beberapa orang yang Bapak tanya, kenapa kamu harus bersekolah nak? Nah teman-teman tuh nggak bisa jawab gitu. Atau siapa yang nyuruh Anda ke sekolah? Orang tua Pak. Oke, itu untuk level SD bisa ya? Jawabannya seperti itu. Kenapa harus bersekolah? Karena disuruh oleh orang tua ya. Tapi anak SMP hari ini harus sudah mulai bisa menjawab gitu. Untuk apa kita bersekolah? Nah, bagus, alhamdulillah. Oke. Nah, Bapak ingin jawab hal itu karena kenapa harus kita bersekolah? Karena Allah ataupun Tuhan baru memberikan kepada kita ini itu bukan konsep manusia pintar dari awal, tapi hanya berupa tampang-tampang pintar, tampang-tampang perilaku baik. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi kenapa harus kita sekolah? Karena Allah baru mengasihi kita ini itu berupa potensi pintar, potensi perangai baik. Nah, yang namanya potensi tentu perlu, yang namanya tampang perlu untuk ditanam dengan baik, dipelihara dengan baik. Beda dengan makhluk Allah yang lain. Kalau makhluk Allah yang lain, itu Allah tidak mengasihi tampang, tak mengasihi potensi, tetapi kalau yang namanya kerbau, ya langsung jadi kerbau dia. Tapi yang manusia, Allah hanya baru kasih tampang saja. Nah, maka kita datang ke sekolah kita ini adalah dalam rangka untuk memberikan pupuk, memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh tampang tadi, agar nanti tampang-tampang hebat itu, tampang pintar, tampang perilaku baik itu bisa tumbuh dengan baik. Kita semua ini punya tampang yang sama. Dia tidak membuat hal yang lain, tapi hanya membuat cara yang berbeda. Oke? Jadi mohon anakku sekalian yang Bapak tanya tadi harus bisa memahami, ternyata saya datang ke sekolah hari ini adalah dalam rangka menumbuhkan, merawat tampang yang sudah diberikan Tuhan kepada saya. Oke? Itu. Yang kedua, jawaban teman kita tadi, untuk apa harus kita bersekolah? Karena kita tahu nanti bahwasanya orang yang tidak bisa berbuat apa-apa di masa depannya, orang yang kalau kita katakan hari ini orang yang nganggur di masa depannya adalah orang yang tidak bisa menjawab tantangan hari esok. Oke, maka hari ini kita datang ke sekolah kita ini untuk dalam rangka mencari jawaban-jawaban sebanyak mungkin untuk bisa menjawab persoalan di masa yang akan datang gitu. Jadi kita pertama tadi untuk merawat, menumbuhkan dan memelihara tampang yang sudah diberikan Tuhan. Yang kedua, kita mencari jawaban sebanyak mungkin
agar nanti di masa depan kita itu semua soalan, semua tantangan bisa kita jawab dengan baik. Tahu cara bagaimana memelihara tampang-tampang hebat itu. Itu yang pertama adalah serius. Yang kedua itu dia bahannya ya. Itu bahan yang perlu kita pahami anakku sekalian. Tidak satu pun orang hebat yang didapati dari mimpi. Tidak ada pun satu orang hebat yang dapatnya kehebatan itu dari bermain, tapi semuanya perlu perjuangan. Yakin percaya saya, anakku sekalian adalah orang-orang hebat, orang-orang yang bisa memahami. Yang terakhir, kenapa orang tua kita bersikeras untuk menyekolahkan kita? Untuk apa? Nah, tolong dengarkan ya. Orang tua kita itu kenapa dia bersikeras untuk menyolahkan kita? Karena takut dia bahwasanya nanti di masa tua orang tua kita hari ini, mereka takut mendapat status sebagai orang tua yang mandul. Nah, jadi sekali lagi mohon, Anda ini adalah lambang daripada orang tua. Apakah orang tua Anda hari ini orang tua yang mandul atau orang tua yang hebat? Orang tua yang hebat adalah orang tua yang memiliki anak, anaknya peduli, hirau, dan taat kepada orang. Nah, itu dia. Jadi tujuan orang tua kita menyolahkan kita itu adalah agar status mereka itu tidak menjadi orang tua yang mandul. Jadi orang tua yang mandul itu bukan orang tua yang tak punya anak, tapi adalah orang tua yang punya anak, namun anaknya tidak peduli kepada orang. Oke, siapa yang mau menyakiti hati orang tua? Tentu tidak ada ya. Nah, barang siapa yang mau menyakiti hati orang tuanya, berarti orang tuanya adalah orang tua yang mandul. Paham ya? Ingat itu, ya Tuhan, ternyata saya ini adalah lambang dari orang tua saya. Kalau saya bermain-main, saya tidak hebat, berarti orang tua saya sama dengan orang tua yang. Paham ya? Baik, terima kasih luar biasa hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anakku sekalian. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Oke, di pojok timur gak kurang aminnya gitu ya. Sekali lagi, mari kita berdoa kepada Tuhan. Semoga kita semua ini termasuk anak-anak hebat, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Baik, terima kasih. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.